Terus nyopotin perban di kulit itu kan susah bang, agak digini nih, kadang pakai jilat gitu, kadang pakai air gitu, agak lama. Udah selesai, nah saya buka deh tuh mulutnya bang, saya lihat emang ada gigi emas. Cuman karena hati saya lagi-lagi nggak nyaman, akhirnya saya nggak maksimalin, ya udah saya tinggalin aja gitu, saya abain lah. Jadi gigi emasnya masih tertinggal di situ. Saya merasa bersalah banget bang. Jadi itu gigi emas ternyata pusaka. Sampailah tadi di pemakaman dengan penerangan terbatas. Jadi penerangannya dari lampu sorot tembak itu sama penerangan handphone. Pada saat penggalian ya 10 menit di awal lah ada keanehan. Pada saat digali itu keluar asap. Awalnya kepikir apa ini asap beracun gitu, tapi nggak ada baunya. Ya temponya adalah 20 detik. Alhamdulillah guys, akhirnya bulan Ramadan tiba. Nah kita-kita yang masih dikasih kesempatan menjalani bulan Ramadan, semoga bisa dimanfaatkan lah. Setelah 11 bulan kemarin mungkin banyak hal-hal jahiliyah yang kita lakukan gitu. Nah inilah kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya, setidaknya memperbanyak ibadah kita. Nah di episode awal bulan Ramadan ini ada seorang pemandi jenazah ya yang mempunyai pengalaman di bulan Ramadan juga. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Amil. Halo. Terima kasih sudah mau jadi narasumber ya. Ini katanya pemandi jenazah yang sudah bersertifikat. Ini sertifikatnya dari mana gitu Bang? Iya, dari tahun 2009 itu saya sebagai asisten pemandi jenazah, dan di tahun 2018 itu akhirnya saya diakui oleh pihak kelurahan, di-SK-kan untuk menjadi petugas jenazah untuk di zona atau kelurahan tertentu gitu. Oh, berarti dari kelurahan nih yang mengeluarkan ya. Nah bedanya pemandi jenazah bersertifikat sama enggak tuh apa ya? Dia yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, satu itu. Yang kedua, dipercaya oleh pemerintah kelurahan untuk sebagai petugas utama penanganan jenazah di wilayah tertentu. Nah Bang Amil ini juga luar biasa ya. Ternyata selain pemandi jenazah juga berprofesi sebagai guru ya. Mengajar anak-anak di seni rupa. Tapi tadi saya lihat katanya ketika dalam proses memandikan jenazah sampai kuburin jenazah itu pernah ada satu kejadian gigi emas dari jenazah itu nggak dicabut begitu ya? Iya, pernah saya mengalami ada beberapa hal yang amanahnya tidak saya sempurnakan, yaitu amanah untuk mencabut gigi emas yang saya anggap remeh tapi membawa petaka untuk saya dan untuk keluarga si jenazah gitu, ahli warisnya. Oke, jangan ceritain dulu nanti yang panjangnya setelah ini ya. Dan di bulan Ramadan itu ada perbedaan nggak sih dengan bulan-bulan lainnya ketika mengurusi jenazah gitu? Sebetulnya sih sama gitu, cuma secara fisik aja kita merasakan perbedaannya. Terutama kalau memang ada jenazah yang meninggal, gimana kondisi kita nih masih puasa gitu, dan kondisi jenazahnya istimewa, misalkan mengeluarkan aroma yang istimewa gitu, ya pasti kita merasakan perbedaannya di situ. Perbedaan secara fisik pasti ada. Terus secara batiniah juga di bulan puasa, ketika kita menangani jenazah biasanya lebih khusyuk gitu. Ada yang paling nggak bisa dilupain nggak sih dalam proses memandikan
jenazah gitu di bulan Ramadan ya? Kalau di bulan Ramadan sih nggak terlalu banyak pengalamannya ya. Cuma ada beberapa pengalaman yang sampai saat ini tuh kalau saya ingat itu saya kadang tertawa tapi kadang saya merasa mual gitu. Tapi itulah kira-kira dinamika profesi seorang pengurusan jenazah, di mana ketika saya atau kita semuanya sedang berpuasa di Ramadan, ada jenazah meninggal, saya harus menguras kotoran dari perutnya itu lebih dari 1 jam. Ketika mohon maaf saya cebokin gitu ya, tangan saya itu ya berumuran kotoran. Terus saya itu ya ditekan gitu, dibersihin keluar. Dan orang meninggal itu kan katup duburnya itu kan terlepas gitu, terbuka gitu. Jadi dia pada saat ditekan perutnya dia keluar terus gitu. Saya merasakan lebih dari 1 jam membersihkan isi perut. Kotoran itu gak habis-habis gitu. Wallahu alam sababiahnya apa gitu. Dengan kondisi kita berpuasa membersihkan kotoran lebih dari 1 jam. Tapi alhamdulillah saya masih tetap kuat sampai dengan kondisi azan berkumandang buka puasa. Iya luar biasa ya, karena kadang mungkin sebagian orang profesi pemandi jenazah terkadang diremehkan gitu. Walau secara fungsi tak tergantikan seharusnya. Oke, seperti apa kisah pada kali ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah cerita. Ya, Bang Amil, boleh langsung diceritakan kisah sebagai pemandi jenazah ke Paralang dan RJL Satsut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Imron dan saya sebagai petugas pemandi jenazah itu dari tahun 2009 dan saya akan berbagi pengalaman tentang kisah saya sebagai petugas jenazah. Dan pengalaman yang saya utarakan ini bukan menakut-nakuti kepada teman-teman, tapi banyak hikmah, banyak kehati-hatian, banyak pembelajaran untuk saya dan untuk sahabat-sahabat semua yang memiliki profesi yang sama. Kisah ini tepatnya di tahun 2021, akhir COVID lah. Pada saat itu, sore hari perkiraan jam 16 lewat, saya ditelepon sama pimpinan yayasan untuk menjemput jenazah di salah satu rumah sakit kawasan Tangerang Kota. Yang mana informasinya jenazah ini terkendala sama teknis administrasi sehingga terkendala untuk dimakamkan di tempat-tempat umum. Dan jenazah ini harus dimakamkan di pemakaman keluarga. Yang mana pemakaman ini pemakaman milik yayasan di mana tempat saya bekerja sebagai side job. Akhirnya jam 4 lewat itu saya menuju ke rumah sakit. Sampailah saya menuju ke rumah sakit, saya menuju ke lantai 5 untuk menjemput jenazah. Pada saat saya menjemput jenazah itu perkiraan posisinya sudah jam 5 lewat lah, hampir mendekati setengah 6. Saya berdua sama perawat mengeluarkan jenazah dari ruang jenazah menuju ke lift. Pada saat saya membawa jenazah masuk ke dalam lift itu ada kendala teknis mesinnya sehingga lift itu nggak bisa beroperasional sampai menunggu 10 menit lah. Petugas datang, akhirnya alhamdulillah liftnya bisa digunakan lagi. Pada saat saya masuk, kumandang azan. Kumandang azan maghrib. Perkiraan lantai 3 atau lantai 2 itu saya mendengar ada suara teriakan keras gitu, cuma di telinga saya aja gitu. Teriakan suara gitu, suara jeritan gitu. Tapi jauh, tapi
seolah itu dekat dari telinga saya gitu. Sempat saya tanya sama perawat gitu, Mas dengar suara nggak? Kata dia enggak, suara aja kali. Oh enggak, ya udah. Saya nggak terlalu banyak ngobrol juga di lift itu sama perawat. Ya udah, angin berlalu sampai jenazahnya turun ke bawah, sampai dibawa diangkat ke mobil ambulan. Dan kebetulan saya sebagai sopir ambulan itu saya sendiri, saya nggak ngajak asisten atau tim yang menemani saya. Posisinya sudah maghrib, saya bawa jenazah, perkiraan 10 menit perjalanan saya dari rumah sakit itu, ambulan yang saya kendara itu ada rasa yang beda gitu. Kok gigi 1, gigi 2 sampai gigi 3 itu posisinya, kondisinya seolah ngeden gitu. Sampai saya periksa apa bocor atau banyak kempes gitu. Sempat saya akhirnya menepi di bahu jalan. Saya periksa, ternyata nggak ada kendala bannya gitu. Lalu saya lanjutkan perjalanan lagi. Baru beberapa meter kok saya ngerasa ambulan yang saya kendarai ini kayak ada masalah di teretnya gitu, agak goyang. Saya berhenti berapa saat gitu, saya jalan lagi, goyang lagi gitu. Sempat akhirnya saya berhenti di bahu jalan, saya periksa tapi nggak ada masalah. Apanya nih yang goyang? Mobil ambulan itu merasa agak goyang gitu. Oh. Iya, goyang. Dan saya lanjutkan perjalanan lagi, nggak lama kok saya dengar suara kucing di mobil ambulan. Saya pikir mungkin suara sirine gitu. Jadi suara sirine bercampur sama suara anak kucing. Sempat akhirnya volume sirine saya kecilin, suara kucingnya berhenti. Terus volumenya saya besarin lagi. Nggak lama suara kucing itu bunyi lagi tuh. Saya kecilin suaranya, volume sirene, kucing suaranya itu terdengar lagi. Akhirnya saya nepi di bahu jalan, saya berhenti, saya hidupin lah lampu mobil ambulan itu. Saya periksa nggak ada kucingnya. Bunyinya kenceng suara kucing itu? Kenceng, umum lah gitu, suara anak kucing gitu, standar suaranya. Akhirnya saya turun dari mobil, saya buka bagasi belakang mobil ambulan. Saya periksa gitu, ternyata anak kucing itu ada di bawah keranda jenazah. Sempat saya pikir apa kucing itu naik pada saat di rumah saya, tapi saya pikir juga enggak. Apa kucing itu naik pada saat di rumah sakit, saya pikir juga enggak. Ada pikiran, kekhawatiran, ada rasa takut, ada. Cuma karena saya harus ngejar target waktu, harus sholat maghrib, harus disegerakan jenazah ini dimakamkan, dimandikan dan dimakamkan. Akhirnya saya fokus kepada tugas utama saya gitu. Nah, saya bawa jenazah itu, terus volume sirine juga normal, dan kondisi saat itu setelah maghrib, perkiraan jam 6.15 lah. Sampai akhirnya perjalanan saya itu menuju perkampungan, tapi lalu lalang kendaraan roda 2, roda 4 juga banyak gitu, umum. Akhirnya perjalanan saya itu diberhentikan sama pengendara motor. Akhirnya saya menepi di bahu jalan, si pengendara motor itu bilang, "Bang, berhenti. Itu ada kucing katanya kelindes." Gitu. Akhirnya saya mikir, saya berhenti itu kan, sambil saya mikir, "Enggak, saya enggak ngelindes kucing," saya bilang gitu. "Enggak, Abang tadi ngelindes kucing, Bang, berhenti dulu ke sana." Udah, saya berhenti. Terus saya parkirin mobil di bahu jalan, saya akhirnya ke belakang, ya perkiraan ada 15 meter lah. Ternyata benar emang ada kucing yang terlindas sama ambulan saya. Padahal pada saat saya ngendarin, saya nggak ngeliat kucing itu terlintas lewat gitu. Atau kucing lagi berbaring tidur di pinggir jalan, enggak. Cuma ada kucing yang terlindas, yang posisinya memang hancur gitu. Jadi bagian tubuhnya itu udah keluar gitu. Akhirnya kata penduduk setempat itu bilang, "Bang, itu harus dibungkus sama pakaian Abang," gitu. Dan pakaian saya pada saat itu pakai koko putih, kayak celana sama peci. Jadi saya pikir
ya nggak bisa, saya harus bungkus pakai pakaian koko saya gitu. Saya pikir, oh iya tadi pakai APD. Akhirnya saya balik lagi ke ambulan, saya ambillah APD yang tadi saya pakai itu, saya balut kucing itu. Saya bawa, saya letakin di depan, di bawah jok mobil yang di depan itu, di sebelah kiri. Oh, saya. di bawah nih? Di bawah, di kaki gitu. Saya balut sama APD. Anak kucing yang tadi juga posnya ada di depan, saya pindahin tuh. Di kursi depan, sebelah kiri supir. Terus sampailah di sekretariat yayasan. Perkiraannya jam 7 kurang 15 lah. Sampai sana saya segera sholat maghrib. Terus pimpinan manggil saya tuh. Kata dia, Mil, lu nggak usah mandi jenazah gitu. Lu sama 2 orang aja tuh langsung ke pemakaman yayasan. Makam keluarga. Jadi jenazah itu makam ini di sana. Dan saya nggak tahu kalau jenazah itu ternyata harus dimakamkan di pemakaman yayasan atau keluarga. Dan saya pikir saat itu tugas saya sebagai supir ambulan, kemudian saya mandi jenazah. Ternyata yang mandi jenazah itu teman atau tim lainnya gitu. Dah berangkatlah saya sama 2 orang petugas penggali kubur itu. Perkiraan jarak tempuh dari yayasan menuju lokasi itu 15 menit lah. Yang mana kondisi pemakamannya itu dulunya itu sawah dan semak belukar, yang sekarang itu digusur, ada pembangunan rumah tapi belum jadi gitu. Dan ada beberapa bidang tanahnya yang masih digusur. Dan posisi di bahu kanan dari akses masuk ke pemakaman itu masih semak belukar. Pohon-pohon itu masih banyak. Jalanlah kita bertiga menuju pemakaman. Sampai di pemakaman, saya penerangan itu saya nyalakan lampu-lampunya. Kemudian nyari titik lubang pemakaman jenazahnya. Akhirnya penerangan lampunya sama titik lubangnya udah ketemu, akhirnya digalilah sama 2 orang petugas penggali kubur itu. Keluarganya kemana? Keluarga jenazah itu seorang istri sama 2 anak yang perkiraan usianya itu SMA, kembar laki-laki. Gitu, dia ikut pada saat dimandikan jenazah, dia ada di ruangan sekretariat yayasan gitu. Jadi nggak ikut ke pemakaman. Meninggalnya karena? Kalau untuk informasi akuratnya saya kurang paham. Karena pada saat itu masih kondisinya COVID. Jadi entah itu COVID atau memang penyakit umum gitu ya. Dan perkiraan usia almarhum itu ya usia 54-55 lah. Memang perawakannya besar badannya. Sampailah tadi di pemakaman dengan penerangan terbatas. Jadi penerangannya dari lampu sorot tembak itu sama penerangan handphone. Pada saat penggalian ya 10 menit di awal lah, ada keanehan. Pada saat digali itu keluar asap. Awalnya kepikir apa ini asap beracun gitu. Tapi nggak ada baunya. Ya temponya adalah 20 detik keluar asap. Dipacul keluar asap lagi. Nggak lama udah berhenti asapnya. Asapnya besar begitu? Kayak asap rokok, jadi hamparan gitu. Dari tanahnya keluar asap. Pada saat penggalian perkiraan dalamnya itu selutut orang dewasa, ketemulah batu cadas agak keras. Akhirnya inisiatif di antara kedua petugas penggali kubur itu ngambil air yang kondisinya dari lubang pemakaman itu ke ambil air itu ya kira-kira ada 50 meter lah, dan itu bentuknya kobakan bukan sumur. Karena memang kondisi pemakamannya itu perkiraan luasnya 800 meter, masih hamparan luas, kiri kanannya itu masih semak belukar pepohonan. Jadi masih ada istilah pohon bambu, pohon kelapa, pohon nangka itu masih ada. Jadi kondisinya memang gelapnya tuh gelap gitu, kecuali penerangan dari rembulan.
katakanlah tadi si Mas Jono itu inisiatif dia ngambil air menggunakan ember gitu dari kobakan. Dia balik, dia bawa rambutan. Kita nggak berpikir yang aneh-aneh gitu, dan saya juga nggak kepo Mas rambutan ini dari mana. Dia pulang dari kobakan itu, rambutan ditaruh di situ sama air untuk disiram tanah biar empuk gitu. Dan saya sempat makan rambutan, ya normal rasanya. Fokus kita gali kuburan, biar cepat selesai karena kondisi udah malam. Gak lama itu ada petugas keamanan satpam perumahan, yang mana akses kita tuh untuk menuju ke pemakaman itu harus melewati satpam perumahan. Tapi perumahannya memang belum jadi. Jadi posnya itu pos satpamnya masih istilahnya bedeng lah. Datang ke situ sempat dia akhirnya nanya gitu. Oh, kirain siapa? Malam-malam gali kubur. Karena belum pernah. Malam-malam di tempat itu, di makaman yayasan itu, ada aktivitas buat gali kubur. Makanya ada satpam, ada perasaan curiga. Akhirnya saya basa-basi, ya iya bang, rambutan nih, kalau kopi sih nggak ada. Pada saat saya nawarin rambutan, dia mukanya agak aneh. Rambutan gitu kata dia. Rambutan dari mana? Kata si satpam. Saya bilang tuh Mas Jono bawa rambutan. Makin aneh lagi mukanya. Rambutan dari mana? Emang sekarang musim rambutan? Kata si Mas Jono, tadi saya dikasih rambutan sama ibu-ibu. Kata dia gitu, si Mas Jono bilang. Si satpam mukanya makin kayak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Rambutan. Kan di sini emang ada pohon rambutan, tapi kan bukan lagi musimnya. Nggak lama si satpam tadi itu balik. Tapi kita kayak jadi aneh karena dia datang ke situ, terus dia nanya rambutan, kita lagi kayak seolah-olah itu penuh tanya, kok balik si satpam tadi. Bang, emang kenapa gini? Ya nggak apa-apa, lanjutin gitu. Akhirnya saya kepo gitu, bang kenapa emang gitu. Akhirnya dia cerita, sebenarnya gue mau cerita, khawatir nanti lu pada takut kata satpam gitu. Yaudah akhirnya balik lagi tuh satpam ke tim kita. Dia cerita, emang lu pada nggak tahu katanya. Kenapa bang? Ini malam yang ketiga sebetulnya. Terus, jadi 3 hari yang lalu ada tukang kopi keliling yang pakai sepeda tuh bang, kalau di gusuran itu kena hantaman alat berat atau istilah beko gitu bang, dan hancur dan mati di situ. Di situ tuh di mana? Di posnya dekat lah dari makam itu, karena emang kan di area dari makam itu ada gusuran yang dulunya sawah gitu, sekarang lagi dibangun perumahan. Jadi memang informasi ada tukang kopi yang meninggal kena beko alat berat itu emang agak viral lah gitu. Cuman saya nggak tahu informasi itu. Ini malam hari itu informasinya malam ketiga hari atas meninggalnya tukang kopi. Jadi dia pikir jangan-jangan kata dia gitu. Ini tukang kopi yang kemarin meninggal kali bawain rambutan. Mas Jono ngerespon, iya sih tadi gini, saya kan lagi ngambil air tuh di kobakan pakai ember. Pas saya lagi noleh gitu balik arah, ada ibu-ibu ngasih rambutan. Rambutannya posnya nggak dipastikin, rambutan gitu hamparan, dan itu masih ada rantingnya, masih ada daunnya gitu. Dia juga nggak bilang apa-apa. Ya saya bawa aja. Ya udah begitu kata dia. Jangan-jangan jadi informasi dari si satpam, gue mau curiga kata dia, jangan-jangan ini ibu-ibu tukang kopi yang kemarin meninggal. Ya udah itu aja kata dia. Ya ini mah kata si satpam bukan lagi nakut-nakutin. Ya ini mah karena lu nanya, makanya ya gue sampein, udah banyak baca doa aja kata dia gitu. Tukang kopinya ibu-ibu? Tukang kopinya ibu-ibu. Jadi akhirnya satpam itu balik, posisinya itu perkiraan jam 9, akhirnya pimpinan yayasan Bang Aji itu telepon saya.
nanya, itu udah selesai kuburan gitu. Saya bilang belum bang, belum jadi, dikit lagi gitu. Yaudah cepat, waktunya udah malam nih 9. Terus si jenazah juga udah dimandiin, udah selesai, udah dikafanin gitu. Cepat ya. Nggak lama itu hujan turun tapi gerimis aja. Akhirnya saya neduh di bawah pohon, tapi si Mas Jono, petugas penggali kubur itu masih di situ gitu, karena ngejar target kita, ngejar waktu. Ketika saya lagi neduh di bawah pohon, tahu-tahu saya disambit tuh di depan saya. Justru ketika saya disambit, perasaan saya awalnya takut, saya jadi nggak takut. Saya pikir ini benar-benar satpam yang tadi datang nakut-nakutin. Tempo beberapa detik ada yang nyambit lagi depan saya gitu, cuman posisinya agak jauh gitu. Sempat akhirnya saya berdiri karena memang hamparannya luas, saya lihat tapi nggak ada orang. Nggak lama saya dilemparin lagi gitu. Ya kira-kira kayak besaran diameternya rambutan lah gitu, tapi bentuknya apa saya nggak tahu. Lemparan yang ketiga saya abaikan gitu. Nggak lama saya dilemparin kepala saya, berarti peci saya tuh posisinya dari atas. Spontan refleks muka saya ke atas. Jadi pada saat saya ke atas refleks, luar biasa itu pengalaman saya ngelihat makhluk yang namanya kuntilanak, yang mungkin selama ini saya ngelihat makhluk halus itu di TV atau di film gitu ya. Itu kuntilanak lagi ayun-ayun kaki di atas pohon. Spontan saya lari ke pos satpam, dan posisinya pos satpam ke makam itu ada lah kira-kira 80 meter. Refleks spontan saya lari ke pos satpam karena akses jalan cuma itu aja. Si tukang gali kubur tadi itu juga spontan dia lari ngelihat saya lari. Sampai di pos satpam sempat ditanya gitu, apa lu lari, kata dia gitu. Saya panik lah gitu, agak terbata-bata omongan saya. Intinya, bang saya pikir abang iseng nyambitin saya gitu, pakai rambutan gitu. Pas saya lihat ternyata ada sosok menyerupai kuntilanak ada di atas pohon. Udah akhirnya pas lagi cerita begitu, 2 orang yang tadi gali kubur sampai ke situ sempat nyalain saya, nakut-nakutin, seolah-olah menurut mereka berdua tuh yang petugas gali kubur tuh seolah-olah saya iseng nakutin gitu. Sampai nanya kenapa sih gitu. Saya ceritain apa adanya begitu. Kondisinya makin mencekam itu bang. Akhirnya belum selesai lagi galiannya? Belum selesai, itu posnya mungkin baru sepinggang lah. Akhirnya si petugas satpam ngademin kita, dia bikin kita kopi, udah ngademin dulu di sini. Minum kopi, akhirnya kita 10 menit di situ, 15 menit. Minum kopi sambil ngerokok, enakin badan gitu. Nggak lama, Bang Haji pimpinan yayasan telepon saya lagi, udah selesai. Saya bilang gitu ya, lagi ngelandak itu lubang samping dari lubang kuburan gitu. Dikit lagi Bang Haji, ya udah, ya gitu. Perkiraan 10 menit kita ngobrol di situ, ngenakin badan, ngebangun psikis kita biar nyaman lagi, balik lagi kita tuh. Perkiraannya tadi jarak tempuhnya 80 meter lah, lagi lumayan jauh. Itu pas saat saya nyampe ke makam itu bang, mungkin 2 teman saya itu dia nggak merhatiin gitu, ada keanehan. Pada saat saya nyampe, itu rambutan, itu kulitnya, itu bijinya udah nggak ada bang. Tuh kadang gaib segitunya bang, nggak bisa disepakati sama logika kita. Kondisi takut ada, cuman bagaimana akhirnya teman saya yang lagi bekerja itu saya nggak ceritain gitu. Dan mungkin sampai sekarang nggak tahu kalau rambutan yang malam hari itu dibawa sama si Mas Tejo itu, rambutannya nggak ada gitu. Tadinya masih banyak? Masih banyak, dan posisinya ya kira-kira ada 3 meter lah dari makam itu. Dan memang ada beberapa yang udah dimakan gitu. Bahkan kulit rambutannya nggak ada bang. Yang udah dimakan itu ya? Iya,
karena dua teman itu fokusnya menggali makam, karena kondisi udah jam 9 lewat, saya ada di sebelah lubang kuburan itu, tempat semula saya di situ. Saya lihat rambutan nggak ada, bahkan kulitnya nggak ada, tapi saya tetap mensupport diri saya gitu. Ya udah, saya anggap angin lalu aja lah. Nggak lama pimpinan yayasan datang ke situ. Dia bilang, "Mil, lu jenazah lu jemput pakai ambulan, biarin gue di sini sama tukang gali." Gitu. Sendirilah saya ngambil jenazah yang tadi itu. Sampai sana dibantu sama 2 tim dari yayasan, angkat jenazah ke ambulan, dan dia ikut sama keluarga si jenazah juga, ibu sama 2 anaknya yang kembar itu si SMA. Sampai ke sana, disolatkannya di sana tuh di pemakaman, karena memang ada tempat kayak gubuk-gubukan tapi bersih, layak lah untuk tempat sholat. Akhirnya sampai dimakamin lah. Selesai, setelah dimakamin, kemudian didoain gitu. Akhirnya saya pulang lah. Perkiraan selesai itu jam 11, saya sampai rumah itu jam 11:30. Saya bikin kopi, santai gitu. 10 menit saya santai sambil ya nikmatin kopi sama rokok itu. Saya inget kucing yang tadi kelindes yang saya simpan di depan itu, depan jok. Kenapa kok belum saya kuburin gitu? Khawatir nanti bau besok paginya. Keingetan tuh, alhamdulillahnya. Akhirnya saya keluar rumah, saya buka tuh pintu depan mobil ambulan. Pada saat saya lihat gitu, itu APD saya nggak ada bercak darah, nggak kotor, dan kucing itu nggak ada. Sempet saya ambil handphone dari dalam rumah, saya terangin gitu mobil ambulan, lampu-lampunya juga saya periksa gitu. Kok nggak ada gitu? Kucing yang tadi saya taruh situ. Padahal waktu saya nyampe di yayasan, nggak ada orang yang fokus, maksudnya nggak ada orang yang ngambil bangkai kucing tadi. Semuanya fokus ke jenazah karena kondisinya udah malam gitu. Jadi APD buat bungkus kucingnya ada, kucingnya nggak ada. Kucingnya nggak ada, dan APD-nya nggak ada bercak-bercak darah. Padahal memang ngeluarin darah, dan daleman atau jeroan kucing itu sempat keluar karena memang hancur lindas mobil. Kalau kucing kecil udah nggak ada emang. Dan kucing kecil juga nggak ada, entah kemana itu, entah karena emang mungkin kabur gitu ya. Tapi karena pas pulang masih ada? Nggak ada juga. Bahkan pada saat saya sampai di yayasan, saya bawa 2 tim penggali makam. Kita nggak fokus ke situ karena fokus ke penggalian dan ngejar waktu. Kita memang udah nggak ada ngeliat kucing lagi. Cuman malam hari itu saya teringat gitu, bangkai kucing tadi kok kemana? Udah selesai. Akhirnya tidurlah saya malam itu. Bangun pagi, perkiraan jam 9 lewat, pimpinan yayasan telepon saya gitu. Saya disuruh ke yayasan. Berangkatlah saya ke sana pakai motor. Sampai di sana pikir saya dikasih ya amplop lebihana gitu dari semalam gitu karena emang ekstra. Malah sebaliknya bang, saya dimarah-marahin sama pimpinan yayasan. Di luar lagi logika saya banget itu. Dimarahin kalau saya itu jorok katanya kerja. Jadi ternyata pada saat tim lain ngangkat jenazah dari ambulan mau dimandiin, dia melihat ada bangkai kucing yang di lindas mobil saya itu ada di bahu sebelah kanan jenazah. Kenapa saya dimarahin sama yayasan? Mungkin menurut yayasan saya habis ngelindes kucing, saya jorok gitu ya, ceroboh naruh di situ. Jadi saya habis pada saat itu pagi itu saya dimarahin sama yayasan bang. Alasan pembenaran saya apapun itu tetap saya salah gitu. Saya cuma berpikir gini, itulah kalau kegaiban kadang nggak disepakati sama logika kita.
Gaiban itu susah dinalar sama otak akal sehat kita sampai segitunya gitu. Jadi darahnya ngecer ke jenazah, darah kucingnya bangke. Entah faktanya seperti apa ya. Cuman buat informasi yayasan, ada bangkai kucing yang terlindas sama ban mobil ambulan, posisinya nyampur sama kain kapan jenazah. Ada di bahu sebelah kanannya. Jadi pada saat diturunin jenazahnya dari ambulan, pertama dimandiin, dibuka bungkus kain kapannya. Jadi kan kalau kain kapan dari rumah sakit itu cuma diuntal-untal aja bang, nggak rapi gitu, diuntal-untal aja. Pada saat dibuka kain kapannya gitu, ternyata di situ ada bangkai kucing. Tetap alasan saya memang saya akui, Bang Haji saya ngelindas mobil, ngelindas kucing gitu. Tapi nggak saya taruh di situ. Tapi saya nggak cerita yang malam begini-gini yang seolah saya pembenaran aja gitu. Tetap saya akui saya salah. Itu pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya sebagai supir ambulan di tahun 2001. Tapi saya juga punya cerita pengalaman yang menarik lagi yang bisa saya ambil hikmahnya untuk diri saya dan untuk teman-teman lainnya juga sebagai petugas jenazah bang. Gimana tuh bang? Pada saat itu perkiraan di tahun 2023 awal lah. Kebetulan pada saat itu saya masih bergabung di salah satu rental gitu. Saya kadang sebagai supir rental juga. Saya ingat betul waktu itu hari Sabtu. Paginya saya narik ke puncak, pulanglah saya perkiraan jam 8 lewat, jam 20 lewat gitu. Gak lama pada saat saya lagi istirahat, baringan gitu. Saya ada tamu datang ke rumah. Awalnya sih konsultasi, Pamil gitu dia bilang. Ini kan keluarga kita tuh lagi hajatan, malam hari ini tuh lagi malam pesta, malam hari ini tuh lagi malam ngumpul. Besoknya resepsi ijab kabul pernikahan adik saya. Terus kenapa ya gitu? Saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh, pikir saya dijadiin sebagai saksi. Karena memang sering saya dijadikan sebagai saksi pernikahan. Terus kenapa? Iya Pak Mil, jadi bapak saya tadi sakit kena angin duduk gitu. Dibawa ke rumah sakit, informasinya dari rumah sakit meninggal dunia. Jadi enaknya gimana ya Pak Amil ya gitu. Diurusin malam hari ini atau besok? Ya udah saya sampaikan. Lebih baik Bang malam hari ini juga kita selesain, kita makamin, besok tuh pagi-pagi banyak tamu, nggak ada tanda-tanda kesedihan, nggak ada tanda-tanda orang meninggal gitu, semuanya aman aja normal. Gitu. Oh jadi dia menikah besok pagi, ayahnya malamnya meninggal. Ayahnya meninggal. Terus Bang Amil siap ya nanti mandiin jenazah gitu. Ya siap, mau nggak mau gitu. Padahal sih si keluarga jenazah ini bukan zona kelurahan saya gitu, beda jauh gitu. Kalau memang saya punya aktivitas mandi jenazah di beberapa masjid, jadi punya pengaruh nama saya gitu. Dan pada saat dua tamu tadi itu pulang dari rumah saya gitu, hati saya sebetulnya nolak banget Bang. Nolak banget buat mandi jenazah. Dan posisi itu udah hampir jam 9 lah. Malam. Kenapa nolak? Saya capek banget. Pada saat itu saya capek gitu. Habis narik dari puncak, mandi aja belum. Karena kayaknya dingin gitu ketemu air. Saya harus mandiin jenazah malam-malam. Hati saya lagi gerutu aja sebetulnya. Ini yang maksud saya tadi ngambil hikmah pembelajaran buat tim jenazah gitu. Ya salah satu konsekuensi kita sebagai tim mandi jenazah itu apapun kondisi dan situasinya harus siap. Dan pembelajaran buat saya ke depan saya tidak akan ulangi lagi gitu. Pada saat itu entah kenapa saya gerutunya luar biasa Bang. Ada perasaan yang gak ikhlas gitu. Sampai ada detik pikiran gini, ini gue dibayar berapa ini kayak gini. Karena saya tahu standar bayaran mandi jenazah itu sekian gitu. Malam hari itu istilahnya di atas standar bayaran saya, ini sebenarnya saya nolak gitu. Karena mempunyai tanggung jawab, mau nggak mau akhirnya saya lakuin itu. Berangkatlah saya ke rumah duka, sampai 10:30 jenazah itu sampai dari rumah sakit, mandikanlah saya.
Dan pada saat saya sampai di rumah duka itu ya kondisinya suasana orang yang besok mau pesta hajatan gitu. Ada tim dekor, ada tamu gitu, suasananya suasana besok persiapan nikah. Tapi sebagian lagi ya masyarakat ada yang bantu juga ngangkat bak mandi jenazah. Dan pada saat itu juga, pada saat saya mandi jenazah, nggak biasanya bang. Kan umumnya begini, pada saat saya mandi jenazah itu ada anaknya tuh bantuin gitu. Itu pada malam itu nggak ada sama sekali kecuali ngangkat. Ditinggal aja gitu saya sendiri. Jadi pada saat saya bersihin perutnya, itu saya sendiri sampai selesai kecuali ngangkat ya bang ya. Perasaan saya di situ juga tambah nggak nyaman, gerutunya luar biasa bang pada saat itu. Dan akhirnya jenazah itu diangkat itu sampai ke bak mandi. Saya periksa dulu, biasanya masih ada perban-perban dari rumah sakit, saya copotin. Saya dipanggil itu, Bang Amil dipanggil sama Maji gitu. Akhirnya saya deketin Maji ngapa ya gitu. Mil jangan lupa ya, gigi engkong lu kata dia gitu. Gigi engkong lu yang emas lu copot, kata dia gitu. Iya Maji. Nah saya balik lagi, tambah gerutu aja saya bang, itu posisi saya nggak enak. Terus nyopotin perban di kulit itu kan susah bang, agak begini nih, kadang pakai jilat gitu, kadang pakai air gitu, agak lama. Udah selesai, nah saya buka deh tuh mulutnya bang, saya lihat emang ada gigi emas yang pada saat saya akalin sebetulnya bisa, saya tahu tekniknya itu. Cuman karena hati saya lagi-lagi nggak nyaman, akhirnya saya nggak maksimalin, ya udah saya tinggalin aja gitu, saya abain lah. Jadi gigi emasnya masih tertinggal di situ. Jadi amanah dari istrinya nggak saya lakuin, gitu nggak saya jalanin. Dimandiin selesai, dikafanin selesai, dibawalah ke pemakaman. Dan saya juga ikut karena memang masyarakat sekitarnya, tokoh agamawannya juga nggak ikut, terbatas yang nganterin gitu, yang nyolatin juga terbatas orang, mau nggak mau akhirnya saya semuanya itu yang mimpin sholatnya, yang pimpin doa sampai ke pemakaman. Perkiraan selesai jam 3 lewat lah. Saya sampai rumah itu ya perkiraan 10 menit sebelum subuh. Sampai rumah saya ditelepon bang sama anaknya almarhum. Kata dia, Bang Amil, mohon maaf ya, amplopnya nggak bisa saya anterin hari ini nih, karena emang besok lagi hajatan. Nanti insya Allah ya saya mampir ke rumah. Hati saya tambah dongkol banget bang. Ya sebetulnya sih kalau kondisi lagi saya nyaman, nggak capek gitu, sebetulnya sih biasa kayak gitu, biasa gitu. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang amplopnya nggak nyampe bang. Gitu. Tapi udahlah itu masa lalu gitu bang. Pengalaman saya yang luar biasa. Gitu. Akhirnya saya sakit tipes tuh bang. Pagi tidur, badan sudah nggak enak, meriang. Siang bangunlah saya sore itu bang, perkiraan ya 15 menit sebelum maghrib lah. Jadi kan saya tuh tidur bukan di kamar tuh bang, jadi ruang tamu yang saya kasih kasur, jadi hamparannya luas gitu. Pada saat saya bangun gitu, saya ngeliat ada sosok orang tua pakai pakaiannya adat kuno gitu bang, dan dia setak berdiri di situ. Saya sempat kepikiran mimpi nggak ya gitu kan, ya istilah kayak ngucek mata gitu. Terus saya gak ada perasaan takut, ada. Sempat saya tutup muka saya pakai bantal gitu. Ada perasaan pengen tahu lagi, saya buka lagi tuh bantal saya. Kok sosok masih ada ya gitu. Ada itu temponya kira-kira 10 menit tuh bang. Jadi saya ngeliat, saya tutup muka saya lagi. Perkiraan maghrib kumandang itu firasat saya masih ada sosok diri tadi itu bang. Dari saya ke sosok itu perkiraan 7 meter lah. Akhirnya selesai maghrib, saya tengok ke tempat titik itu, sosok tadi dulu nggak ada. Akhirnya saya sholat lah, maghrib saya wudhu gitu, MTK kamar mandi. Pas saat saya balik ke MTK, keanehannya bang, dari sosok orang yang tadi berdiri di situ, itu ninggalin bunga kamboja bang, yang tengahnya itu kuning. Tapi karena emang kondisi saya lagi nggak enak badan, jadi perasaan takut
perasaan yang kotor-kotor gitu, saya abai aja. Dah gitu. Nah saya sholat maghrib, terus makan gitu, aktivitas umum. Hari kedua, saya masih sakit bang. Belum masih sakit, sorenya akhirnya saya berobat lah ke klinik. Perkiraan saya jam 5 lah ke klinik gitu. Sampai ke klinik selesai, saya pulang. Perkiraan 5 menit atau 10 menit mau kumandang azan, saya masih ada di tengah jalan tuh bang. Belum sampai rumah gitu. Itu awalnya pada saat saya ngendarain motor, itu ada suara kayak pengendara kuda gitu bang. Yang kira-kira kudanya ya belasan lah gitu. Tapi terdengar banget jelas di kuping saya begitu. Suara kuda, plak. Akhirnya, karena suaranya sumber dari atas, saya tengok ke atas gitu bang. Ada belasan sosok putih gitu, yang pakai imamah, pakai sorban. Itu di atas kepala saya, ya di langit sih, maksud di atas itu jauh lah bang. Sampai anterin saya ke rumah, pikiran sampai halaman rumah saya, suara itu hilang dan sosok itu hilang. Saya masuk ke rumah, sosok yang tadi tuh nggak ada. Sampai rumah tuh udah saya aktivitas sholat maghrib, apa gitu tidur. Sosok itu ada lagi tuh bang, perkiraan jam 8-an lah gitu. Karena kondisi saya habis sholat maghrib, sholat isya, entah kenapa gitu ada Gimana? posisi yang sama. Ada pikiran saya pengen menoleh. Pada saat saya noleh, sosok yang kemarin itu ada. Sosok yang kemarin, sosok orang tua pakai pakaian adat orang lama gitu, berdiri di situ dan itu setak. Pandangannya sorotnya ke saya bang. Tapi itu temponya nggak terlalu lama. Pada saat saya noleh ke objek itu, ke tempat itu ada. Habis itu saya tutup mata saya pakai bantal gitu, karena ada perasaan takut. Saya lihat lagi udah nggak ada. Dan itu ninggalin kembang bang. Meninggalkan kembang Kamboja yang tengahnya itu kuning. Dah, saya tidur sebagaimana mestinya gitu. Besoknya saya masih sakit tuh. Hari ketiga, akhirnya sorenya itu kakak saya nelfon bapak saya. Kebetulan bapak saya kalau istilah di kampung itu ya tukang sembur lah bang gitu. Orang-orang yang kesurupan gitu. Anak-anak kecil bayi itu yang sakit gitu, tukang sembur. Akhirnya bapak saya ditelepon sama kakak saya. Nah, ditelepon terus dijemput lah sama ponakan saya tuh. Maghrib kata bapak saya, nanti habis isya. Nanti katanya gue kesono gitu. Gak usah dijemput. Isya lah bapak saya datang tuh ke rumah saya. Kondisi saya emang kayak sakit tipes gitu bang. Jadi saya udah berobat tuh nggak ada perubahan. Jadi panas dingin, kepala puyeng bang. Kira-kira gitu lah menyerupai sakit tipes. Bapak saya nyampe, saya posisinya tiduran. Kalau menurut informasi bapak saya sih, saya seolah gitu bang ya, seolah gitu. Itu kayak orang kesurupan gitu. Tapi apa, saya nggak ngerti. Intinya bapak saya bilang ke saya gitu. Saya disuruh datang ke rumah kemarin yang saya mandiin jenazah gitu. Kata bapak saya nih pas saya sadar ya gitu. Akhirnya saya tanya kan, emang kenapa Pak gitu. Lu minta maaf, pokoknya lu datang lagi ke sana. Lu waktu mandiin jenazah ada kesalahan begitu intinya kira-kira begitu. Ya udah. Beberapa hari setelah dari saya sakit, saya ke sana gitu. Cuman malam hari itu karena emang keluarga saya pada kumpul tuh bang, kakak saya, empo, abang itu pada kumpul. Sempet kembang yang ada di pojokan gitu, yang sosok tadi ninggalin itu sempat dibersihin, disapuin sama kakak saya. Tapi lihat orang lain itu lihat bang gitu. Dan sempat saya cerita juga sama bapak saya gitu, cerita Pak, saya mandi jenazah nih, kondisinya begini, terus tadi datangnya sosoknya begini, gitu saya cerita. Terus kemarin habis berobat saya
ketemu sama sosok yang biasa. Saya cerita bapak saya kenal, alhamdulillah bapak saya emang agak spiritualnya matang gitu, secara kebatinan. Terus itu juga kemarin kalau dia datang tuh Pak sosoknya, terus dia ninggalin kembang Kamboja gitu. Ya udah akhirnya kakak saya disuruh ngambil kayak istilah kain apa gitu ya, kain yang kayak zaman dulu gitu Bang, kain gitu, kantong. Kain Kamboja itu, bunga Kamboja itu dimasukin tuh ke kain kantong gitu Bang, tuh konjen istilah kalau di Betawi itu, kain konjen dimasukin begitu. Udah ditaruh aja, jangan dibuka ya, nanti dibukanya 40 hari katanya dalam hari. Nanti saya fotoin Bang, itu bunga Kambojanya berubah jadi pusaka, dan itu sampai sekarang masih ada. Bapak saya pesan, ya udah jaga aja, jangan dipercayain, jaga aja gitu. Sampai akhirnya waktu saya meninggal. Akhirnya semula saya setelah beberapa hari itu saya lupa. Saya datang ke rumah duka yang kemarin saya mandi jenazahnya itu. Saya kan sempat berpikir-pikir, ini saya punya salah apa gitu ya, sampai wasiat bapak saya harus ke sana. Itu nggak keingetan, yang gigi itu nggak keingetan? Itu saya pikir itu pas, maksudnya gini, saya mikir waktu awalnya tuh, ini saya mandiin jenazah nggak ikhlas. Belum kepikiran ke situ. Pas pikir matang lagi, kenapa ya saya didatengin sosok begini, begini. Sampai orang tua saya tuh ngamanain saya harus datang apa ya. Pas saya mikir dalam gitu, oh baru kepikiran tentang gigi emas. Sampailah saya ke rumah Mak Haji itu Bang. Saya ada firasat senang, misalnya gini, diamplopin begitu Bang. Karena kemarin janjinya kan katanya besok gitu. Ada pikiran ke situ Bang. Malah sebaliknya Bang. Saya dimarahin abis sama Mak Haji. Gue sebenarnya marah banget nih sama lu, kata gitu, nenek-nenek Bang, ya umur 70-an aja. Iya Mak Haji, saya disuruh bapak saya kemari, saya silaturahmi. Mohon maaf, bapak saya nih nggak bisa takjiah tahlilan di sini, saya juga nggak bisa, saya sakit Mak Haji, mohon maaf ini. Baru sempat kemari. Ya sekalian emang gue sebenarnya pengen marah sama lu gitu. Nah itu bapak panik tuh saya, kan bapak panik saya. Emang apa ya Mak Haji? Lu kemarin waktu yang gue bilang nyopotin gigi, lu copotin gak tuh gigi? Kata dia begitu Bang. Saya makin Bang, makin takut. Tak gitu perasaan sana gitu. Emang apa ya Mak Haji? Gue tanya, itu gigi emas kemarin dari Kong Haji lu copot enggak? Ya karena saya kondisinya takut gitu Bang, kayak dihakimin gitu. Ya saya pembenaran aja. Mak Haji, saya udah jalanin ya amanah Mak Haji, saya copotin. Susah banget Mak Haji, sokot-sokotnya susah. Tapi tetap ada Bang, sebelum gampang sebelumnya, karena emang kondisinya lagi gak nyaman. Aduh saya kalau ingat itu Bang, aduh ngeri banget dah, maksudnya apa ya? Nyesel banget Bang. Sempat dia marah banget tuh Mak Haji gitu ya. Lu tahu nggak itu apaan? Itu warisan dari leluhur itu sampai ke Engkong Haji. Engkong Haji itu giginya itu harus diamanahin gitu Bang, kepada ahli warisnya gitu. Jadi maksudnya itu gigi emas bukan sembarang gigi gitu. Jadi ada mungkin ya kali Bang ya, pusaka atau sesuatu yang sakral gitu. Gigi pusakanya itu nggak boleh dikubur, harus diwarisin sama anak-anak cucu-cucunya gitu. Ya kan saya merasa bersalah banget Bang. Iya Mak Haji, mohon maaf, kondisinya juga saya bilang udah malam. Saya emang nggak bisa, karena emang saya mandinya sendiri. Waktu saya nyopotin susah banget Mak Haji. Harusnya lu bilang dong, kata dia begitu. Lu laporan, gue nunggu. Sampai gue dimimpiin gitu Bang Mak Haji. Mimpin apa? Didatengin lah, cuman dia nggak cerita mimpinya apa gitu ya. Gue sampai didatengin. Sampai beberapa kali gue mimpi didatengin sama Kong Haji. Gue jadi bingung apa masalahnya. Gue inget waktu lu mandiin jenazah kan, gigi emas gue suruh copot, lu juga nggak kasih gue. Berarti gue curiga, jangan-jangan emang gigi emas lu nggak copotin. Saya merasa bersalah banget Bang. Jadi itu gigi emas ternyata pusaka. Ya entah apa khasiatnya, saya
awam ya bang, orang-orang kekinian. Terus akhirnya gimana tuh gigi? Ya akhirnya mau gak mau diikhlasin. Maji, karena keterbatasan saya, kondisi gue udah malam. Ya memang saya akalin broli nggak bisa Maji. Daripada nyakitin jenazah. Ya udah, masalahnya saya karena kondisi udah malam, udah pagi, saya juga capek, saya nggak laporan ke Maji. Saya sakit Maji. Ya intinya sih Maji, keluarganya ikhlasin. Walaupun awalnya sedih marahin. Ya gitu sih bang. Pengalaman saya yang gerutu, yang akhirnya petaka saya sakit, sampai istilah amplop pun sampai sekarang gitu bang. Saya tuh karena saya nggak ikhlas bang, pengalaman. Di part terakhir. Galilah sama tukang gali makam itu. Karena memang baik, jadi nggak terlalu dalam, perkiraan selutut lah. Kondisinya kalau boleh tahu seperti apa? Kain kapan sih masih utuh. Cuma baunya istimewa, lembab. Jadi mungkin fisiknya udah busuk gitu ya. Jadi ketika dipegang gitu, saya menghormati jenazah dan saya bilang baunya istimewa. Biasa ada urusan yang harus saya kerjain gitu, saya pulang tuh maghrib lah. Motor saya langsung masukin, pada saat saya buka pintu, kebetulan pintu saya mau pintu yang betawi gitu, buka dua. Buka begitu, motor kondisinya udah masuk setengah rumah. Saya ngeliat ada sosok ibu-ibu megang bayi. Ya mungkin bahasa atau istilah yang kita kenal tuh menyerupai kuntilanak. Itu saya antara ini orang atau makhluk, dan memang bentuknya bentuk kayak orang.